Anda kembali di Kabar Petang Pemirsa. Pasien positif corona pada hari ini sudah lebih dari 2.400 orang. Sejumlah penelitian menyebut Indonesia seharusnya telah memasuki puncak pandemi COVID-19 di bulan April ini. Namun data yang dihimpun tersebut diragukan sejumlah pihak. Ada banyak orang yang tidak terlacak terinfeksi virus corona. Lalu, jika belum mencapai puncaknya, kapankah virus corona akan berakhir di Indonesia? 1 bulan setelah kasus pertama COVID-19 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal Februari lalu, jumlah pasien corona kini sudah tembus 2.000 lebih. Pertambahan pasien positif dalam 2 pekan terakhir pun tidak kurang dari 100 orang. Pada hari ini, ada 2.491 kasus pasien yang dinyatakan positif, sementara yang meninggal dunia akibat corona sudah mencapai 209 orang. Beberapa kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah seakan belum mampu membendung pertambahan pasien yang terinfeksi COVID-19. Namun, data yang dihimpun oleh Menteri Kesehatan tersebut masih diragukan sejumlah pihak. Ada banyak orang yang diduga terinfeksi dan positif corona namun tidak masuk dalam data tersebut. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo Sutarno mengakui adanya keterbatasan dalam melacak pasien positif corona. Datanya terbatas, kita tiap hari mendapatkan data dari Pak Yuri tabel yang atas kuning itu, kemudian kita diolah dari bentuk GIS-nya masuk ke website dalam bentuk GIS tadi, ArcGIS, juga ada beberapa ringkasan-ringkasan yang dipublikasi ke seluruh masyarakat di Indonesia untuk mendapatkan informasi tersebut. Ini sekarang hari ini udah nyampe 2.273 kasus positifnya. Ini dengan nilai yang dites masih sekitar 900-an ribu. Ini belum terlalu banyak di Indonesia. Sedangkan kalau kita lihat di Amerika udah 2,5 juta yang dites. Di kita baru 9 ribuan lebih. Jadi masih 2.000. Ini termasuk masalah yang sedang dibicarakan di gugus tugas. Bagaimana kita bisa mempengadakan alat yang banyak, kita bisa mengetes secara cepat nantinya. Itu tapi masih belum berhasil. Sekarang udah berhasil dari tadinya 1, sekarang udah sekitar 14 lab yang bekerja untuk mengetes. Jadi udah agak cepat. Tapi kita akan berusaha untuk seluruh provinsi akan ada tes cepat nantinya. Tes untuk PCR-nya, bukan tes cepatnya. Dalam berbagai penelitian, Indonesia seharusnya sudah memasuki puncak pandemi corona di bulan April ini. Wabah virus corona pun perlahan akan berakhir dengan berkurangnya pasien terinfeksi virus corona. Lantas, benarkah wabah virus corona ini akan segera berakhir? Tim TV One mengabarkan. 1 bulan sudah sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama pasien positif corona. Dari awalnya 2 orang, kini sudah lebih dari 2.000 orang. Berdasarkan sejumlah penelitian, puncak pandemi COVID-19 Indonesia akan terjadi di bulan April ini. Lalu kapan pandemi corona akan berakhir? Ya, untuk mendiskusikannya, sudah ada 2 narasumber kita, ada anggota SIM COVID, Profesor Hadi Susanto, serta juga ada ahli epidemiologi FKM UI, Dr. Pandu Riono. Selamat sore, Prof. Hadi dan Dr. Pandu. Juga Dr. Pandu, Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Mas Sofian, Mbak Tira. Ya, saya ke Prof. Hadi terlebih dahulu. Apakah betul ini adalah puncak pandemi COVID-19 di Indonesia? Dan pertanyaan kedua adalah, ini saya yakin mewakili seluruh warga Indonesia dan juga seluruh warga di dunia. Kapan wabah ini akan berakhir, Prof? Terima kasih pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan, saya ingin menyampaikan dulu bahwa saat ini sudah banyak tiap kampus, para ahli sudah mengeluarkan prediksi masing-masing. Saya ingin menyampaikan bahwa kita harus memakai informasi yang disampaikan itu pada tahap kualitatif. Kita jangan menganggap bahwa itu pada kuantitatif. Kenapa? Karena bahkan informasi yang paling sederhana pun, misalkan 1 orang terinfeksi, ketika dia mulai terinfeksi sampai dia sembuh, itu dia menginfeksi berapa orang, itu kita masih belum tahu. Sementara ini informasi yang dasar. Kemudian berapa lama orang itu sakit sampai sembuh, atau berapa lama seseorang itu sakit sampai dia meninggal. Informasi-informasi dasar ini kita masih belum ada, sehingga para pemodel, para peneliti itu menggunakan data kira-kira, parameter kira-kira, misalkan informasi dari Cina,
dari Korea Selatan dan sebagainya. Nah, karena data yang tidak ada ini, karena parameter kira-kira ini, sehingga ketika dua tim ahli itu menggunakan model yang sama, itu bisa menghasilkan data yang prediksi yang berbeda. Jadi ini yang harus kita pakai, bahwa informasi yang ada, hasil penelitian yang ada, itu ada tahap kualitatif. Walaupun prediksinya berbeda-beda, proyeksinya berbeda-beda, tapi yang harus kita ambil menurut saya adalah bahwa angka yang dikeluarkan untuk angka infeksi, prediksi infeksinya itu semuanya besar-besar. Menurut saya ini yang lebih penting gitu, dibandingkan kapan sih persisnya gitu, sehingga kita bisa siaga, kita bisa waspada, dan tidak menggampangkan masalah. Gitu. Nah, kalau kembali ke pertanyaan, dari beberapa penelitian dari kolega-kolega di Indonesia yang saya baca, saya mungkin lebih enak mengatakan kalau paling cepat itu kalau kondisi yang ideal gitu mungkin ya, apalagi yang seperti yang kita harapkan itu paling cepat itu mungkin akhir bulan, akhir April atau pertengahan Mei, itu yang paling cepat. Sementara perhitungan yang lain bisa lebih panjang lagi, bisa sampai bahkan ada yang Juli seperti yang sudah disampaikan. Itu prediksi panjang itu faktor apa, Prof? Bisa karena misalkan karena proses mitigasi, misalkan tadi ketika kita mengurangi interaksi kita dengan orang lain, physical distancing itu kalau berhasil itu juga mendorong puncaknya ke belakang, tapi menekan jumlah korban. Gitu. Jadi banyak faktor yang berpengaruh terhadap proyeksi puncak itu. Iya, saya juga mau ke Dokter Pandu. Dokter Pandu, sejauh ini sebenarnya bagaimana ini akan ada akhirnya ini kapan kira-kira ketika warga kita sudah sangat mematuhi memakai masker, kemudian jaga jarak dan beberapa hal lainnya. Usai jeda ya dokter dibahasnya. Pemirsa Kabar Petang segera kembali. Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Dokter Pandu Riono. Dokter, sejauh ini hitung-hitungannya dokter dengan data yang disampaikan oleh pemerintah, apakah ini berbeda jauh kalkulasinya atau seperti apa, Dok? Kalau data resmi pemerintah kan sudah pasti akan tidak terlalu tinggi karena keterbatasan dari layanan tes dan yang bisa dideteksi oleh sistem pemerintah. Tetapi kita bisa memprediksi bahwa yang sesungguhnya itu jauh lebih tinggi. Dan yang paling penting yang kita lakukan pemodelan adalah mereka yang terinfeksi itu berapa banyak yang butuh layanan rumah sakit. Yang kita kembangkan itu pemodelannya adalah kasus yang membutuhkan pelayanan rumah sakit. Banyak yang salah mengutip, disangkanya itu kasus yang terinfeksi. Karena 90% dari orang yang terinfeksi corona itu tidak butuh pelayanan. Mereka sebagian besar tidak bergejala atau gejalanya ringan. Dan ini harus segera kita deteksi dengan sistem tes cepat dengan menggunakan PCR sehingga kita bisa melakukan isolasi. Ini yang paling berbeda dengan penyakit-penyakit lainnya. Karena penularannya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bergejala, orang-orang yang kelihatan sehat, tapi dia membawa virus kemana-mana. Ya. Dan kedua, isolasi tadi, yang kedua adalah melakukan pembatasan sosial. Jadi jangan sampai ada orang yang berkumpul baik dengan alasan apapun, apakah alasan beribadah atau alasan kegiatan sosial lainnya, arisan kah, pernikahan. Itu benar-benar harus tidak bisa lagi. Setelah Presiden mendeklarasi kedaruratan kesehatan masyarakat, itu tidak menyebut sebagai suatu wilayah tertentu. Negara Indonesia dalam situasi kegawatan kesehatan masyarakat. Itu artinya pilihan pembatasan sosial berskala besar itu harus berlaku secara nasional. Tidak boleh lagi hanya wilayah-wilayah tertentu saja, karena ini penularannya sudah ada di mana-mana dan setiap orang di Indonesia sekarang berisiko. Ini yang menjadi masalah.
Iya, tapi Dokter Pandu dengan kondisi yang saat ini masih terjadi orang masih kumpul-kumpul, kemudian petugas juga harus mengusir satu persatu mereka yang kumpul. Ini prediksinya bisa jadi akan lebih lama puncak corona di Indonesia ini ya, Dokter ya? Ya, bukan lebih lama, puncaknya akan lebih tinggi dan diperkirakan akan terjadi pertengahan Mei. Kita baru saja mengupdate perhitungan-perhitungan ini tadi pagi dan ada kesepakatan sebenarnya selama weekend kemarin kita terus mengupdate data-data terbaru dan asumsi-asumsinya kita perbaiki lagi supaya kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah agar segera melakukan tindakan-tindakan yang segera dilakukan, jangan menunda-nunda lagi, jangan melakukan pembatasan sosial berskala besar aja. Sekarang harus minta izin Menteri Kesehatan. Seharusnya tidak perlu, karena sudah berlaku secara nasional. Dan kita tinggal membina saja. Ya, tindakan cepat apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah menurut Dokter Pandu? Ya, berlakukan PSBB berlaku secara nasional dan setiap pemerintah daerah harap melaksanakannya. Dengan demikian akan lebih tegas. Bila ada yang pelanggaran, dilakukan pembinaan. Kalau masih ada pelanggaran lagi, bisa dilakukan tindakan mencelakakan orang lain. Baik, Prof. Hadi, saat ini kan data sudah ada lebih dari 2.400 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Artinya kita sudah berada di fase mana? Lalu bagaimana nanti ke depannya dalam kurun waktu 1 bulan ke depan? Setiap harinya diprediksi atau paling tidak itu menurut hitung-hitungan Prof seperti apa? Usai jeda ya Prof dijawabnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Saya ingin ke Prof Hadi. Prof Hadi, tadi pertanyaan saya adalah saat ini sudah di fase mana kita? Karena terdata hingga saat ini ada 2.491 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Terima kasih Mbak. Menyambung yang disampaikan Pak Dr. Pandu, bahwa yang dilaporkan secara resmi oleh pemerintah itu sebetulnya hanya sedikit dari kasus sebenarnya yang ada di lapangan. Jadi yang susah itu adalah mencari yang ada di lapangan itu. Kalau misalkan kondisi di Indonesia masih seperti sekarang ini, maka pertambahannya juga seperti yang sudah ada ini. Jadi masih pada kisaran 100-200 begitu karena keterbatasan alat yang disampaikan Pak. Nah, pada fase mana kita sekarang? Kita sekarang itu sedang berada pada posisi eksponensial ini naik. Kalau kita tidak segera melakukan pembatasan atau yang sudah ada ini kita ketatkan lagi prosesnya, langkah-langkahnya, maka akan naik terus. Jadi ini yang kita khawatirkan. Artinya ini sepakat juga seperti apa yang dikatakan Dokter Pandu bahwa termasuk juga segera pemerintah segera tegas, PSBB segera dilakukan di seluruh tingkat nasional begitu ya Prof Hadi ya? Betul Mas. Kalau dari sisi matematika misalkan, kalau kondisi ideal, ya kita lupakan kondisi ekonomi, masyarakat, keadaan ekonomi, tidak perlu makan dan sebagainya. Kalau kita abaikan itu untuk sementara ini misalkan. Kondisi idealnya adalah kalau kita secara bersama-sama, kita melockdown diri kita, langsung tidak beraktivitas sama sekali. Selama 3 minggu saja, itu langsung bisa menghabiskan virus sebetulnya. Ini kalau dari segi matematika secara ideal dari pemodelan. Tapi kan banyak faktor yang tidak memungkinkan ini untuk kita lakukan. Nah, kerjasama antara berbagai pihak ini untuk mencari solusi yang terbaik itu yang perlu segera dilakukan dan pemerintah perlu segera melaksanakan. Baik, Dokter Pandu, saat ini terdata tadi menurut Dokter Pandu banyak juga orang yang tidak bergejala tapi ternyata terinfeksi virus corona. Ini seperti apa, Dok? Ya, ini yang terjadi sekarang dan memang khasnya dari penyakit COVID-19 ini 90% dari data dimanapun di dunia ini itu tidak bergejala, sehingga mereka itu menularkan tanpa disadari. Dan yang orang menularkan sendiri tidak tahu bahwa dia itu menularkan pada orang lain. Karena itu pembatasan sosial berskala besar, itu kita melakukan tadi kata Pak Hadi, lockdown diri sendiri,
setiap orang melakukan dengan sukarela selama 3 minggu atau sebulan, itu dampaknya besar sekali. Tanpa harus menunggu vaksin dan menunggu ini, kita menyetop virus kalau kita menyetop diri kita sendiri. Ini yang perlu dilakukan oleh setiap orang di Indonesia sekarang. Kalau kita ingin menyetop peredaran daripada penularan daripada virus yang menyebabkan COVID-19 ini. Itu yang harus kita lakukan bersama. Dan setiap orang harus sadar. Ya. Kalau belum sadar, lakukan pembinaan. Kalau belum bisa dibina, lakukan tindakan hukum. Atau diberikan, kalau yang sudah sadar, dikasihkan bonus. Seperti gitu loh. Jadi ada insentif-insentif dan penalti yang perlu diberlakukan agar pembatasan sosial berskala besar ini benar-benar terimplementasi dan kita insya Allah bersama bisa menghentikan penularan COVID-19 ini. Ya, Dokter Pandu, sejauh ini masyarakat kita ini sangat tidak sadar. Seperti dikatakan oleh juru bicara penanganan COVID-19 juga, Ahmad Yuryanto, masih banyak itu masyarakat yang sepertinya tidak peduli dengan virus corona ini. Ya, bukan tidak sadar, mereka tidak ngerti. Kita harus menggunakan dalam bahasa-bahasa yang mereka mengerti. Kita minta tolong ke orang-orang yang berpengaruh dengan bahasa lokal. Indonesia kan sangat bervariasi. Ada yang hanya bisa bahasa Jawa, ada yang bisa bahasa Sunda. Semua media komunikasi belum dioptimalkan. Ini yang menjadi penting. Jangan hanya menyalahkan masyarakat. Kita belum cukup secara masif memberikan informasi pada masyarakat dengan bahasa-bahasa mereka apa yang disebut sebagai pembatasan sosial. Pejabat aja nggak ngerti, apalagi masyarakat. Ini yang menjadi masalah. Oke. Janganlah menyalahkan masyarakat. Kita harus dorong ke masyarakat supaya tahu, jangan ignorant. Karena sebagian besar tuh nggak peduli karena tidak tahu, bukan bandel. Karena Gitu. kurangnya pengetahuan gitu ya, Dok ya. Betul. Oke. Saya ke Prof. Hadi. Prof. Hadi, apa yang dalam waktu dekat ini yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga menjangkau angka yang tidak terinput tadi, sehingga akhir ataupun puncak daripada wabah corona di Indonesia ini bisa segera didapat atau segera diakhiri gitu, Prof. Hadi? Sebenarnya sudah banyak masukan dari para ahli, jadi saya mengulangi saja beberapa poin. Misalnya kita perlu segera membatasan diri tadi yang disampaikan Pak Dr. Pandu, segera diperketat misalkan oleh pemerintah. Terus mobilitas juga harus dikurangi. Kalau mobilitas tidak dikurangi, maka penyakit akan semakin tersebar kemana-mana. Yang pertama, terus kemudian kita juga perlu tes massal untuk mendapatkan gambaran serealistis mungkin dengan kasus yang asli yang berada di lapangan. Terus kemudian yang ketiga tentang kondisi sosial tadi yang disampaikan oleh Dr. Pandu, bahwa kadang selain juga karena kekurang mengertian, kadang juga ada alasan ekonomi. Yes. Ini yang juga perlu mendapatkan perhatian. Kalau kita mengharapkan masyarakat untuk mencari makan sendiri, saya pikir juga susah gitu, karena bahkan yang dalam kondisi normal pun juga kadang perlu bantuan. Nah ini juga selain kita mengharapkan dari pemerintah, juga kita perlu membantu satu sama lain dengan tetangga sekitar. Kalau ada kekurangan kita bantu. Nah, ada juga gerakan misalkan bantu satu ajak dua misalkan. Ini seperti ini yang perlu kita galakkan juga. Baik. Prof. Hadi, terima kasih atas waktunya, dan juga tidak ada Prof. Hadi. Dr. Dr. Pandu. Pandu. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore.